Kamu suka wanita seperti apa? Aku suka yang rambut pendek, sebaiknya dada besar dan pinggul bulat. Wanita seperti itu gampang punya anak. Kalau soal sifat, Ceria, lucu. Aku paling benci wanita yang terlihat sombong. Semua orang punya utang 2,5 juta ke dia. Wanita seperti itu paling palsu. setelah menikah, akan kuberikan 50% saham perusahaanku dan villa 500 meter persegi di Pearl River, ditambah 1 Ferrari edisi langka. Sekarang kamu masih merasa aku palsu? Kamu pengen nikah sama aku? Aku. Mau menikah denganku juga boleh, tapi kita harus buat 3 aturan dulu. Pertama, kamu tidak boleh jatuh cinta padaku, apalagi punya pikiran aneh-aneh. Kedua, sekamar boleh. Tapi 1 ranjang, jelas tidak boleh. Seorang juru masak, sombong sekali. Karena nenek mengancam mati, aku tidak akan kencan dengan orang ini yang omong besar. Kalau bukan bibi kecilku memaksa saya pura-pura mati pensiun lalu menikah dengannya, aku tidak akan menikahi dia. Seorang CEO es batu terkenal dingin. Untuk membuat dia minta cerai duluan, aku harus menambah tekanan. Ketiga, jangan halangi pencarian cinta sejati. Dunia ini berwarna, aku tak mungkin hanya memilih 1 bunga saja. Untuk kita berdua, ya cuma jalani prosedur dan dapatkan suratnya. Lagi pula, kamu bukan tipeku. Saya nggak percaya, udah ngomong sampai segini, dia masih mau nikah sama saya. Kita nikah aja, dokumennya udah lengkap belum? Wanita bodoh ini otaknya baik-baik aja, kan? Kamu udah berapa bulan? Kamu kira lucu banget? Kabarnya buruk. Dewa perang Lu Xiang yang gugur di medan perang, api perang membakar habis tetes darah terakhir. Pegunungan dan sungai Bei Mang menangis bersama. Nggak nyangka, Jenderal Lu pergi begitu aja, seorang dewa perang. Gugur begitu saja. Kamu kenal Lu Xiangyang? Jenderal Lu masuk militer usia 17, pasukan utara usia 18, dan mengabdi 10 tahun. Prestasi militernya tak terhitung. Dia adalah pahlawan negara naga. Aku adalah Lu Xiangyang. Tapi melihat pemakamanku sendiri di TV, rasanya agak canggung juga. Ayo pergi, kalau lebih lama, kantor catatan sipil bisa tutup. Di kartu ini 1 juta, sebagai uang untuk kehidupanmu setelah menikah. Mengapa wanita ini selalu berpikir tentang memeliharaku? Hanya 10 juta di kartu B02, sebagai uang mahar dariku. Uang pindahanmu itu, simpan saja untuk pernikahan keduamu nanti. Kemana sekarang? Ke rumahku. Nggak bisa. Kita sudah menikah. Sebagai suamimu, aku harus memberimu tempat nyaman. Nomor 108 di Jalan Kebahagiaan. Rumah pertama yang kumiliki saat aku berusia 18 tahun. Ayo. Nomor 108 di Jalan Kebahagiaan. Jadi ini tempat hangat? Semua sudah berubah di sini. Yakin tinggal di sini malam ini? Aku bilang, kamu harus ikut hidup sesuai pasanganmu. Kalau tidak mau tinggal di sini, cerai sekarang saja. Kalau cerai sekarang, Nenek akan mengancam hidupnya lagi. aku. Dasar brengsek. Aku. Apa yang kamu pikirkan? Aku ingin kamu coba ini. Tidak apa-apa, aku tambahkan selimut lagi. Mau aku tidur di lantai? Kalau tidak, bagaimana? Saat di militer punggungku cedera, dokter bilang aku harus tidur di kasur empuk. Yang seperti kamu. Duduk di kantor tiap hari, butuh tidur di kasur keras. Itu bagus untuk punggung. Aku kan istrimu. Han Jiangsui. Sue kecil. Siapa itu? Apa mungkin pria Han Jiangsui datang untuk menangkap selingkuh? Han Jiangsui, malam ini kamu tidur di sini. Benar. Kami mandi, siap untuk malam pengantin. Berani sentuh dia, kamu nggak akan lihat matahari besok. Benar-benar pelindung bunga. Sue Bao, keluar sebentar. Kamu kenal dia? Putra angkat ayahku, Hans Hisiao.
Oh, jadi kakak ipar angkat ya? Kenapa nggak bilang dari awal? Cepat, silakan duduk. Buatkan teh untuk kakak ipar. Di dapur ada teh PUR terbaik. Kenapa malah bengong? Dia sudah selesai. Ini masih si Nona es gunung itu? Anak kecil tidak tahu apa-apa. Aku tahu hubunganmu dengan keluarga Han, terutama Han Jiangsui. Nggak mungkin. Orang seperti kamu, kodok ingin makan angsa, saya sudah sering lihat. Hei, apa? Saudara-saudaraku dari BI Mang ingin minum denganku dan meramaikan malam pertamaku, termasuk Panglima Muda baru. Jenderal Long Fei juga datang. Aduh. Kita semua saudara, kenapa harus repot-repot begini? Apa? Beberapa saudara sudah sampai. Xiao Han, saudara-saudaraku akan segera datang. Jika kamu tetap di sini. Begini saja, cepat pulang, mandi, lalu tidur. Aku dan Xiao Sui bikin keramaian di kamar pengantin. Jangan mimpi, berani sentuh wanita keluarga Han, 3 menit. Kalau saudaramu nggak datang, bereskan sendiri. Aku suruh orang-orangku. Aduh, kenapa harus begini? Kita ini masih ada hubungan keluarga, kan? Aku mau kamu mati. Orang-orangku sudah datang, bocah. Long Fei, Lugo, Panglima Muda Beimang. Tu m'as Kerdil Sepandekini, Kamu bilang dia dari tentara Beimang? Dasar kedel sialan. Kalau kamu memang dari tentara BI Mang. Aku ini ayahmu. Apa yang kau bilang? Penipu ini berani sekali memukulku. Hajar dia habis-habisan. Cepat. Kalian Cuma segitu kemampuannya. Aobangun, Teruskan. Kokak Lu. Gerakan ini, apa jenderal naga terbang legendaris itu? Lu Chen. Tidak, ipar, kamu. Anggap aku tidak tahu siapa dirimu. Anda mulia, tolong tidak selevel. Tolong maafkan saya kali ini. Xiao Fei. Jangan sampai benar-benar menyakiti orang. Kalau kamu nggak terima, aku ngalah. Aku ngalah. Aku ngalah. Bro Lu, meskipun kamu sudah pensiun, kami pasukan Beimang akan selalu jadi pendukungmu. Aku mau lihat siapa yang berani cari gara-gara. Gak nyangka, bahkan komandan muda pasukan BI Mang begitu hormat padanya. Siapa sebenarnya dia? Dek ipar, aku balik ke kamar pengantin. Santai di sini saja. Ayo pergi. Sebelum menikah, kamu tampak tidak sabar. Kupikir keluarga Han menyukaiku sebagai menantu. Sekarang aku sadar. Ternyata mereka sama sekali tidak menyukaiku. Kalau tidak bisa dipertahankan, mari kita cerai. Tidak boleh cerai. Meskipun juru masak tanpa prestasi, nenekku bilang. Selama dia hidup, keluarga Han tidak boleh berkhianat. Aku hanya bisa menikah denganmu. Ini adalah perjanjian pernikahan yang sudah. Sejak kecil, aku kehilangan orang tua. Bibiku membesarkanku dengan kesulitan. Harapan terbesar bibiku seumur hidup adalah melihatku menikah, berkarier, dan meneruskan garis keturunan keluarga Lu. Kalau kamu tidak ingin bercerai, dengar saja apa kataku. Mengerti? Dia tidak benar-benar ingin punya anak malam ini, kan? Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak.
Besok pagi kita masih harus menemui nenekmu. Aku mau tidur sekarang. Jadi, dia tidak ada perasaan padaku, tapi aku tidak tahu apakah keluarganya akan menerima. Identitas Lu Chen sebagai koki, meskipun bermulut pedas, dia pria jujur. Untuk sekarang, dia tidak buruk. Untuk sekarang, tidak buruk. Han Jiangsui, kamu berani-beraninya tidak pulang semalaman, dan pagi ini membawa pulang seseorang yang tidak berguna. Han Dong, ngapain berulah di sini? Berula? Kemarin, idolaku yang paling kuhormati dan kuhargai seumur hidup, Lu Xiangyang, mati demi negara. Lalu juga kemarin, kakakku Han Jiangsui menikah dengan seorang tentara dapur yang bukan siapa-siapa. Serahkan urusan ini. Hei Lu, masih laki-laki atau bukan? Kalau berani, keluar. Aku mau duel sama kamu 1 lawan 1. Suamiku di atas kertas. Mulai sekarang aku jadi kakak iparmu. Apa kamu bicara ke kakak iparmu seperti ini? Kalau saja kakakku terpaksa menikah denganmu, nenekku juga tidak akan menyetujui. Seorang pekundang yang bersembunyai di belakang wanita. Benar, asalkan nenek Han menyetujui aku bercerai dengan wanita ini, maka aku akan bebas. Apa yang nenekmu benci? Apa pantangan nenekmu? Aku harus jadi seperti apa agar mereka membenciku? Tidak perlu berubah. Jadilah dirimu sendiri, itu sudah cukup. Nenek Han, kalau Anda tidak ingin menepati perjanjian pernikahan, aku tidak akan menyalahkan Anda. Tapi aku, Lu Chen, berperang 10 tahun, menikah sekarang dihina oleh keluarga Han. Menganggapku sebagai menantu yang menumpang. Nenek sangat menjaga kesopanan. Orang yang bicara keras di rumah pasti dimarahi. Kali ini benar-benar Lu Chen benar-benar cari mati. Memang mantan tentara. Suaranya lantang dan penuh tenaga. Ya, Lu Chen. Ayo temani nenek sarapan. Apa yang terjadi dengan nenek hari ini? Aku sedang sangat kesal, mana ada selera makan. Lu Chen, tadi kamu bilang ada anggota keluarga Han yang menghina kamu? Ceritakan ke nenek, siapa mereka? Nenek membelamu, aku usir mereka dari keluarga Han dan hapus nama mereka dari cat. Nenek, cucu di keluarga ini cuma 3. Apa nenek mau keluarga Han putus keturunan demi menantu? Selama menantuku puas, meski harus putus keturunan, kenapa tidak? Apa? Jangan-jangan yang bikin Lu Chen marah? Kamu ya? Lu Chen itu orang rumah kita. Nenek, sebenarnya nenek di pihak siapa sih? Ngomongin Sue Bao, saya ada yang mau diceritain. Pertama kali dia ketemu saya, dia langsung ilfeel gara-gara saya ini juru masak. Dia bilang badan saya bau minyak goreng. Pokoknya serba salah di matanya. Saya. Waktu ambil surat nikah, dia maksa aku tanda tangan perjanjian pranikah, takut aku manfaatin dia. Kemarin malam pertama, dia maksa aku tidur di lantai. Bahkan ngumpetin pisau di bawah bantal. Aduh, pernikahan ini bikin aku tertekan. Dia jelas-jelas pakai kata-kata yang sama denganku. Xiao Sue, sujud sama aku. Selesai sudah, jangan-jangan aku terlalu berlebihan. Xiao Sue, sujud sama aku. Aduh, ayo pergi-pergi. Xiao Chen ya. Xiao Sue dulu berbeda. Beberapa bulan terakhir dia mengalami beberapa kecelakaan. Sejak 5 tahun lalu, hampir kehilangan nyawa sambil menjalankan perusahaan keluarga. Dia banyak menyinggung orang, baik di dalam maupun luar grup perusahaan. Bahkan ada yang bilang dia tidak akan hidup lebih dari tahun depan. Oh, ternyata ada hal seperti itu. Tidak heran dia selalu bersikap dingin. Tapi jangan khawatir, kalau ada bahaya, tidak perlu lakukan apa-apa. Biarkan Xiao Sue maju dulu. Kamu cukup berlindung di belakang dia. Melakukan seperti ini, cocok nggak? Kamu satu-satunya penerus keluarga Lu, nggak boleh kenapa-kenapa. Kamu beda sama aku. Aku punya 3 cucu di bawahku. Kalau kurang 1-2, aku masih bisa tanggung. Nenek ini benar-benar luar biasa ya.
Menurutmu, apa sebenarnya yang dipikirin nenekmu? Apa dia? Ada yang aneh di sini. Kamu yang otaknya ada masalah. Tapi hari ini nenek memang agak beda. Dia kelihatannya cukup puas sama Lu Chen. Kamu mau apa? Perceraian bukan cuma urusan aku. Kamu juga harus usaha. Saya, Melihat sikap nenekmu, sampai umur 80 pun kita tak mungkin cerai. Benar-benar hancur di tanganmu. tak tahu kenapa nenek begitu suka padamu. Nanti dijelaskan di keluargahan. Lebih baik kamu tetap rendah hati, supaya gak ribet. Hei, apa-apaan kamu? Tanpa aku, kamu pasti sudah mati. Kelihatannya Nyonya Han dan Bibi memang benar. Han Jiangsui ini pasti sifatnya sangat buruk. Musuhnya pasti banyak sekali. Ayo duduk, duduk, duduk. Ayo, buah-buahan ini, santai saja, makan pelan-pelan ya. Anak ini, datang ke keluarga Han kita cuma buat nikmatin hidup saja. Tunggu sampai dapat kesempatan, aku pasti bakal ajarin dia pelajaran. Brodong, saudara ada bicara sama kamu. Ini tentang upacara penghormatan Jenderal Lu, aku ingin ikut mengantar Jenderal Lu di perjalanan terakhirnya. Upacara penghormatan Jenderal Lu diadakan di Binhai. Aku berpura-pura mati demi pensiun melindungi. Saudara-saudara, Harus dibuat serame ini. kabarnya undangannya dikirim dari Beimang. Keluarga atau kekuatan biasa nggak bisa ikut. Jenderal Lu idolaku. Kalau ada tiket, aku mau ikut perjalanan terakhir. Hanya beberapa tiket, apa susahnya mendapatkannya? Kamu cuma tukang masak bau, omong besar saja. Apa mungkin kamu bisa dapat tiketnya? Lihat dirimu di cermin. Kamu tahu seberapa sulitnya tiket untuk Jenderal Lu? Sulit banget, tahu. Handong. Kita nggak usah selevel dengan anak kecil. Kamu yang anak kecil. Hanya beberapa tiket, kan? Tunggu saja aku. Halo, Kak Xiao, Anda kan hebat banget. Ada cara nggak untuk bantu aku dapat beberapa tiket peringatan Jenderal Lu? Aku sih nggak bisa dapatin itu, tapi aku tahu siapa yang bisa dapetin tiket-tiket itu. Siapa itu? Yaitu kakak iparmu. Dia. Dia? Kamu pasti bercanda. Dia kan cuma koki biasa. Koki, Kamu otaknya nggak kenapa? saran aku, lebih sopan sama dia. Kalau nggak, kakakmu nggak bisa melindungi. Aku. Tuan muda kita yang serba bisa. Han, nggak dapat tiket ya? Jangan bangga dulu, kakakku sekarang pasti sedang sibuk menyambut tamu penting. Nanti dia pasti kasih aku tiket. Tiket peringatan Lu Xiangyang, sesulit itu ya? Dia cuma seorang koki, aku nggak percaya dia bisa dapetin tiket peringatan. Mending taruhan aja sama dia. Supaya dia cerai dengan kakakku dan keluar dari keluarga Han sepenuhnya. Lu Chen, bukannya kamu bilang? Kamu bisa dapetin tiket, kan? Kalau gitu, gimana kalau kita taruhan? Taruhan? Iya. Taruhan. Taruhan apa? Kalau kamu nggak bisa dapatin tiket itu, kamu cerai sama kakakku. Terus keluar dari keluarga Han. Handong. Wah, kayaknya menarik. Aku dapat tiketnya gimana? Kalau kamu bisa dapatin tiket itu, aku bakal siaran langsung, makan tanah sambil handstand. Selain itu, aku bakal bujuk kakakku, biar dia rela berkorban buat kamu. Aku, Handong. Sue Bao, tenang dulu. Sayangnya aku sama Han Jiangsui. Bakal cerai atau enggak, bukan Handong yang nentuin. Bagaimana jika aku beri pelajaran pada bocah ini? Dengan kepribadian Han Jiangsui, dia malu untuk menyerahkan dirinya. Saat itu, aku akan memaksanya untuk mengusulkan pembatalan pertunangan. Telepon. Halo, Xiao Longlong. Dalam 10 menit. Bawakan 10.000 tiket ke keluarga Han. Lu Yi, tenang. Tiketnya segera aku antar. Sampai jumpa. Beberapa hari lalu, Lu Gengoto tidak mau datang ke pemakaman itu. Kenapa sekarang ingin tiket? Jangan pikirkan banyak-banyak. Sekarang pergi antarkan tiketnya pada Jenderal Lu. 10 menit pun, Kak Xiao nggak berani ngomong besar seperti itu. Kamu cuma seorang koki.
Jadi, berhentilah membual seperti itu. Handong. Buka tutup mulut Koki. Dia itu kakak iparmu. Kak, kenapa kamu pukul aku demi orang luar ini? Kalian berdua cuma ngeliatin aja waktu aku dipukul? Dia itu kakakmu, CEO perempuan dingin dengan tangan besi. Hindari masalah dengannya. Aku nggak percaya, hari ini dia, seorang koki biasa, bisa dapat tiketnya. Lu Chen, kamu pergi dulu. Tiket nggak akan bisa dapat. Jangan omong. Dia kalah judi dan gak rela melepas status menantu keluarga Han. Masih dekat dengan Kak Jiang Sui. Numpang hidup sama perempuan. Mau pergi? Nggak bisa, hari ini kamu harus patuhi taruhan itu, cerai sama kakakku. Kalau nggak, kami nggak bakal biarin kamu keluar dari pintu ini. Adik ipar, kalau kamu mau. Siaran langsung makan tanah. Sebagai kakak iparmu. Aku juga nggak bisa melarang. Hampir 10 menit nih. Tiketnya mana? Kenapa buru-buru? Ini kan sudah datang. Kamu siapa? Bang Lu, tiket yang kamu minta sudah kubawa. Tiketnya mana? Datang dengan tangan kosong ya? Orang ini kelihatannya agak familiar. Dia orang di lantai bawah malam itu. Aku nggak dengar jelas identitasnya. Yang aku tahu, dia sangat jago berkelahi. Lapo, Bang Lu. 10.000 tiket yang kamu minta sudah kubawa. Aku tahu sekarang, kamu berani memalsukan tiket upacara peringatan. Berani-beraninya kamu menghina Panglima Muda BI Mang. Apa kamu bosan hidup? Aku memalsukan tiket upacara peringatan? Kalau tidak begitu, apalagi, bahkan orang-orang penting, hanya dapat beberapa tiket saja. Dari mana kalian bisa punya sebanyak itu, kalau bukan palsu? Dapat dari mana? Pasti dicetak di percetakan. Benar sekali. Upacara peringatan Jenderal Lu ketat mengontrol jumlah orang. Seluruh upacaranya, Hanya untuk 15.000 orang, bagaimana mungkin kamu punya? 10.000 tiket. Baiklah, tampaknya kalian butuh bukti. Serang. Jangan langsung main pukul dong. Sebenarnya cek asli atau palsu gampang. Benar. Setiap tiket punya kode QR untuk verifikasi. Benar? Di belakang tiket ada kode QR. Ayo kita cepat scan. Tidak, ini. Ini ternyata benar. Kenapa kalian diam saja? Memang dari lahir nggak suka ngomong ya? Nggak mungkin. Aku harus telepon, tanya ke Kak Xiao. Hello, Kak Xiao. Di sini ada seorang pendek yang gila, dia bawa 10.000 tiket acara peringatan. Orang ini siapa sebenarnya? General Long Fei. Kak Xiao, kamu pasti bercanda. Kamu bilang dia itu Jenderal Long Fei? Aku nggak salah, orang yang kamu singgung itu dia. Kamu tadi kelihatan sombong banget, ya? Ini adik ipar saya. Tiket-tiket ini memang untuk dia. Oh iya, kenalin dulu. Ini istri kalian. Jenderal Long Fei, salam hormat. Saya Han Jiang Sui, istri dari Lu Chen. Istri. Halo, kakak ipar. Aku tak nyangka orang ini Jenderal Long Fei dari Beimang. Dia hormat pada Lu Chen. Apa Lu Chen benar hanya seorang juru masak? Bikin marah iparmu dan Jenderal Long Fei. Minta maaf sekarang, kalau terlambat kakak nggak bisa bantu. Aku ini. Kakak ipar, aku salah. Aku yang meremehkan orang, aku yang buta tidak tahu siapa yang hebat. Kamu ini, bukan karena kamu sadar salah. Tapi karena kamu takut. Kakak ipar, aku sadar salahku. Mulai sekarang, kamu kakak iparku yang sebenarnya. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku nggak akan ikut campur lagi urusan kamu dan kakakku. Tapi salah satu harus menepati taruhan. Jadi, siaran langsung makan tanah, atau? Aku bilang, taruhan ini biar kakakku yang menepati. Kak, jangan diam saja. Waktunya memenuhi janji. Perusahaan ada urusan mendadak, aku pergi duluan.
Kak, kamu nggak bisa pergi gitu aja. Kamu bos perusahaan ini, nggak bisa ingkar janji, kan? Handong, aku kakakmu. Kamu tega jual aku begitu aja. APA maksudnya jual kamu? Lu Chen, dia kakak ipar aku. Kalian berdua. Pasangan yang sah. Cepat mulai, Sue Bao. Aku nggak sabar nunggu kamu menyerahkan diri. Cepat dong. Ayo cepatlah, Sue Bao. Aku udah nggak sabar nunggu kamu menyerahkan dirimu. Kalau kamu nggak mau memenuhi taruhan, ya sudah. Tapi kamu harus pergi ngomong sama nenek kecil itu untuk batalin pertunangan. Sekarang Han Jiangsui seharusnya akhirnya memilih untuk membatalkan pertunangan, kan? Awalnya Han Jiangsui. Wow, itu sungguh luar biasa. Lalu apa? Kau selingkuh. Kau berjanji mengabdikan dirimu padaku. Ini hanya menari. Tarian ini hanya untukmu, dan kau tidak mensyaratkan aku harus mendedikasikan diri. Pasti seperti itulah, kan? Mari kita mulai. Nenek ingin kamu bekerja di perusahaan saya. Bagaimana menurut? Berikan saya posisi wakil presiden dengan kekuasaan, sehingga saat saya menggelapkan dana publik, istri saya tahu dan menceraikan Anda. Nenek menyiapkan posisi kepala koki di departemen kuliner untukmu, cocok dengan jurusanmu. Besok bisa langsung mulai kerja. Boleh juga. Bagian pembelian di departemen kuliner banyak untungnya. Kamu benar-benar susah ditaklukkan. Selamat malam, Nek. Istirahat yang baik, sayangku. Oke. Nenek tua, ngantuk. Carikan kamar tamu, mau tidur. Kamu mau tidur di kamar tamu? Tidak boleh, kalian berdua sudah menikah. Masuk ke kamar kalian, masuk sana. Awalnya aku berniat tidur di kamar tamu, tapi nenek tua mendorong aku masuk ke kamar. Baiklah, aku tidur di lantai. Pintar sekali, ya. Akhirnya berhasil aku latih juga. Cepat makan, lalu ke kantor. Di mana nenekku? Keluar untuk jalan-jalan. Katakan, siapa yang mengirimmu? Kalau bukan karena Lu Chen, aku mungkin sudah mati. Tak kusangka, Lu Chen ternyata sangat hebat. Masih memukulku? Lihat apa? Pelacak. Siapa yang memasang ini padaku? Orang yang ingin tahu keberadaanmu, pasti ada konflik kepentingan tertentu denganmu. Pikirkan sendiri baik-baik. Maaf, IPA. Kesalahan keamanan memungkinkan pembunuh menyusup. Untuknya Daluchen, kalau tidak Zhang Xu makin dalam bahaya. Selidiki bagaimana orang ini bisa masuk ke keluarga Han. Berani datang seperti ini, tidak menganggapku ada. Baik, akan saya bawa dia pergi sekarang juga. Diam. Lanjutkan makan. Lanjutkan makan. Pantas saja Bibi memintaku untuk melindunginya. Baru beberapa hari saja, sudah 2 kali dia hampir terbunuh. Long Fei, cari tahu siapa yang mengirim orang ke keluarga Han untuk mencoba membunuh Han Jiangsui. Grup Junsheng cukup megah. Tentu saja. Grup Junsheng kami adalah grup nomor 1 di Binhai. Aku sudah bicara dengan departemen catering, kamu bisa langsung melapor kapan saja.
Han Jiangsui, hari ini aku ingin menyatakan perasaanku padamu. Orang ini berani-beraninya di depan mataku mencuri perhatian orangku. Shen Yun, apa lagi kau lakukan? Tuan Muda Shen memang sangat setia. Mengirim bunga setiap hari untuk Mereka berdua ini benar-benar. bagai pasangan ideal, pria tampan dan wanita cantik. Aku tidak suka padamu. Sudah menikah. Tolong jangan ganggu lagi. Menikah? Jiangsui, Kamu bercanda denganku? Namanya Lu Chen, kepala koki senior di grup Junsheng. Koki? Han Jiangsui, kamu malah memilih seorang koki? kamu salah. Selain menjadi koki, aku juga adalah cinta pertama Han Jiangsui, cahaya putih dalam hidupnya. Kamu. Han Jiangsui, cuma tukang masak, bisa kasih apa? Aku pewaris tunggal keluarga Shen. Dia suami aku. Apa dia bisa kasih aku? Aku tahu lebih dari siapa. Betul, kalau semalam bukan karena Sue Bao berhentiin, aku bisa kasih lebih banyak lagi. Kamu, baik. Han Jiangsui, Jenderal Lu idola kamu, kan? Lihat, ada tiket upacara penghormatan. Kalau hari ini kamu terima pernyataan cinta aku, tinggalin cowok jahat ini, tiket ini aku kasih ke kamu. Gimana? Aku pikir apa? Ini cuma tiket paling bawah kan, yang paling gak berharga. Dekat penjaga keamanan. Iya, suamiku, tiketnya kelihatan murahan sekali. Nggak sebagus punya kita. Hei, anak muda, omong apa? Hati-hati nanti mulutmu kurobek. Sue Bao, dia galakin aku. Baiklah. Kalian berdua tunggu saja, nanti kita lihat siapa menang. Ayo pergi. Hei, Ada apa, bro? barusan ada orang bermarga Shen cari masalah denganku. Tolong pikirkan cara mengatasinya. Keluar dari upacara peringatan. Orang bermarga Berani cari masalah dengan beimang kita. Dia pasti bosan hidup. kirimkan ratusan tiket ke grup Junsheng. Baik, aku akan segera atur. Tapi bro, kamu benar-benar nggak mau balik lagi? Enggak. Sekarang aku sudah pensiun. Pengen coba hidup yang beda. Kalian lagi ngapain? Cepat lari, ada orang datang. Bibi kecil, mereka bilang aku anak liar yang gak ada yang mau. Jangan nangis, jangan nangis. Mulai sekarang bibi kecil akan melindungimu. Bibi kecil adalah keluargamu sekarang. Bibi kecil, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Aku akan melindungi Han Jiangsui dengan baik. Kau datang cepat, Bang Lu. Bang Long sibuk acara peringatan, jadi gak bisa datang. Tiketnya mana? Oke. Ikut aku ke atas, aku mau kasih hadiah perkenalan untuk rekan-rekan. Semua, perhatikan sebentar. Tolong hentikan pekerjaan sebentar. Saya Lu Chen, kepala koki yang secara pribadi direkrut oleh Direktur Han kalian. Di perusahaan, meskipun saya pemimpin kalian, saya tetap berharap kita bisa menjadi teman. Ini apa? Benarkah ini? Tiket peringatan Jenderal Lu. Anggap saja ini hadiah dari kepala koki. Benarkah? Tiket upacara Jenderal Lu, dijamin asli. Kalau nggak percaya, cek kode QR di belakang. Ternyata benar-benar asli. Terima kasih, Chef. Idep chef. Mulai sekarang ikut denganku. Makan enak, minum yang nikmat. Ok. Jadi nggak enak rasanya. Chef, ini makanan untuk pegawai baru saja selesai. Mau coba dulu? Aku ini pelihara kalian buat apa coba? Grup akan segera mulai makan. Kepala Departemen Catering, kalian semua di sini santai-santai. Nggak mau kerja lagi ya? Ini kepala koki baru? Datang sudah mencoba menarik hati orang. Sebagai Kepala Departemen Catering.
Saya harus kasih dia pelajaran. Hey! Masaki Kangura main Tuxeya. Razania Jangankua. Dan jangan sampai ada duri satupun. Kalau nggak bisa, mending pergi saja. Kamu siapa? Saya bilang suruh kamu masak untuk saya. Kamu nggak dengar? Saya tanya, kamu siapa? Saya kepala departemen catering. Kamu berani menyerang atasan sendiri? Saya akan pecat kamu. Saya salah. Kakak, ampuni saya. Seorang direktur. Belum cari masalah sama saya. Katakan, siapa yang mengirimu? Pak Liang. Pak Liang ingin bertemu Anda. Pak Liang. Benar. Tunjukkan jalan. Baik, baik. Cantor Liang Daishan. Tuan Liang. Camus. Bicara saja, Tuan Liang. Ada apa panggil saya? Lucien. Ikutlah bekerja dengan saya. Memangnya kamu siapa? Memangnya kamu siapa mau menarik saya? Kamu? Belum cukup layak. Kurang ajar. Lu Chen, bicaramu dengan Tuan Liang, pensiunan dari Beimang. Berani sekali. Sudah lama tidak ada yang bicara seperti itu pada saya. Kamu tahu kenapa saya cari kamu? Jadi, kamu bilang kenapa? Kamu dan Han Jiangsui menikah karena perjanjian, kan? Tungu dia pu abersonansenan. Kamu bahkan tidak sebanding dengan anjing peliharaannya. Mending ikut aku saja. Ikut aku kerja. Dalam setahun, aku bikin kamu jadi orang nomor 3 di Junseng. Kalau aku bilang aku mau posisimu, kamu bakal kasih? Anak muda. Jangan cari masalah sendiri. Belakangan ini Han Jiangsui sering menghadapi bahaya. Pasti dia main di belakang. Xiao Liang masih punya keluarga, kan? Kalau melakukan hal buruk, pikirkan lagi. Istri dan anak-anakmu, mereka akan sedih. Lucien. Jangan pikir Han Jiangsui mendukungmu, kamu bisa seenaknya. Tak ada yang bicara begitu padaku. Bos Liang. Anak ini sudah 2 kali mengganggu aksi pembunuhan kita. Kayaknya kali ini dia datang bukan cuma untuk urusan departemen kuliner. Apa dia akan memengaruhi rencana orang itu? Kenapa panik? Dia mantan koki Beimang. Menghabisinya semudah menghancurkan semut. Sama sekali nggak sulit. Kantor Han Jiangsui. Kenapa di sini? Bagian catering sudah selesai? Sudah selesai. Liang Daisan bicara denganku. Dia ngajak aku kerja sama dia. Dia janjiin, dalam setahun bisa bikin aku ada di puncak kehidupan. Dia nggak mungkin ngomong kayak gitu. Meski kamu nggak suka dia, jangan asal tuduh. 5 tahun lalu, tanpa Direktur Liang, aku nggak bakal jadi Presiden Junsheng. Gimana otak kayak gini bisa jadi presiden? Biarkan datang masalah, kita hadapi, datang air, kita bendung. Kita harus siap-siap lebih awal, jaga-jaga aja. Parkiran Junsheng. Luke Chen. Tetap di mobil, jangan keluar. Luke Chen. Berhati-hatilah. Luke Chen lihai, keluar mobil hanya akan menyulitkannya. Tapi, aku juga tidak bisa diam begitu saja. Kalian segelintir orang berani menghentikan mobilku? Ada yang memasang hadiah, ingin kita mematahkan lenganmu dan 1 kaki. Di wilayah Binhai, jika naga tunduk padaku, jika harimau, berlutut di sini. Omongan besar ya. Kalau nanti ada nyawa melayang, aku tidak akan membersihkan kekacauanmu. Kalian tadi bukan sangat sombong? Kok nggak tahan dipukul? 「 Lu Chen, gimana kamu? Baik-baik saja kan?
Gak apa-apa, orang-orang ini gak cukup buat pemanasan. Maaf. Aku terlambat, kali ini untung ada kamu lagi. Kalau bukan karena aku di sini hari ini, Han Jiangsui pasti sudah mati. Pembunuhan 2 hari ini, kamu selalu terlambat. Preman begini bisa sampai ke tempat parkir Junsheng. Keamanan buat apa? Maaf, ini kesalahan saya. Jika kejadian seperti ini terulang lagi, kamu akan bernasib sama seperti mereka. Buka mulu mereka un tuku. Aku ingin tahu siapa yang berani melawan keluarga Han kita. Lu Chen, kenapa kamu memukul Han Shixiao hari ini? Karena dia tidak menjalankan tugasnya. Kamu peduli padaku? Iya, tentu aku peduli padamu. Sekarang kita kan sudah jadi suami istri. Kalau kamu mati, aku bakal jadi duda. Tapi tetap saja, terima kasih ya untuk hari ini. Jangan hanya bilang terima kasih, kalau bibi kecil menelepon, kamu harus bekerja sama baik, aktingnya jangan gagal. Jangan sampai ketahuan, paham? Paham. Selamat malam, bibi kecil. Hei. Kamu kan sudah menikah sama Jiang Sui. Kenapa di kamar cuma ada kamu sendiri? Bibi, apa kabar? Gadis ini cantik banget. Makasih, Bibi. Jiang Sui, Xiao Chen gak nakal atau gangguin kamu? Dia baik sama aku. Bagus deh, aku sampai khawatir Xiao Chen gak suka sama kamu. Xiao Chen udah dewasa, akhirnya kan harus menikah juga. Lin Shiqing kamu Micron APA, meski kamu dan Xiao Chen gak ada hubungan darah, Xiao Chen tetap panggil kamu Bibi. Sui, kalau Chen ganggu kamu, langsung telepon aku, biar aku urus dia. Oke. Bibi, kok kamu belain orang luar? Sudahlah, aku balik 3 hari lagi. Aku bawa hadiah buat Jiang Sui. Nggak ngobrol lagi ya. Dasar bocah, jaga Jiang Sui baik-baik. Kalau nggak lihat saja nanti aku urus kamu. Oke, Bibi. Bibi, sampai jumpa. Nona Lin, ampun. Kami gak berani lagi. Rencana menyerang Han Jiangsui itu, kami diperalat. Aku lagi bete, bawa dia pergi. Tenggelamkan di sungai. Bec. Ampuni saya, Nona Lin. Kenapa Tante tidak senang? Aneh banget. Aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa Tante tidak suka padaku. Kok kamu tahu? Itu namanya naluri wanita. Han Jiangsui, tolong sadari posisimu sendiri. Kenapa kamu harus memastikan Tante menyukaimu? Kalau ketemu Tante lagi, bikin dia kesal supaya dia setuju kita bercerai. Dari mulut anjing tidak keluar gading. Sama-sama. Lukas, kabar terbaru. Kami menemukan beberapa petunjuk. Apa? Masuk ke kantor Lu Chen. Ini semua informasi yang kita temukan sejauh ini. Dari kesaksian tadi malam. Tersangka, Tang Sihai, ketua 4 lautan di Binhai, musuh besar ayah angkatmu. Belakangan dia sering bergaul dengan Liang Daisan. Perkuat sistem keamanan. Jika ada bahaya, aku akan lempar Han Jiangsui sebagai umpan. Adik ipar, aku janji nggak akan ada kecelakaan lagi. Kamu sebaiknya buktikan ucapanmu, Tang Sihai ini bukan orang biasa. Dia juga filantropis besar. Benar. Tang Sihai di Binhai punya kekuatan besar dan koneksi luas. Ini dugaan, belum ada bukti. Kita tidak akan gegabah, tapi berdasarkan bukti yang ada sekarang, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Tang Sihai. Aku ingin lihat, sejauh mana kemampuan Tang Sihai. Keluar sekarang. Ada urusan apa kamu mencariku? Aku ada acara malam ini. Batalkan undangan makan malam dengan keluarga. Tapi makan malam keluarga ini dipersiapkan nenek untukmu. Lagi pula, keluarga tanteku datang jauh-jauh dari Beijing. Kamu tidak mau pergi. Han Jiangsui, kamu sebaiknya pahami dulu.
Ketemu atau kapan ketemu bukan kamu yang tentukan, tapi lihat aku ada waktu atau tidak. Orang ini, keluargaku datang menemuimu, kamu bersikap seperti ini? Tidak. Aku tidak boleh marah. Baiklah, kapan ketemu? Bagaimana menjelaskannya ke keluarga? Nanti saja dibicara. Aku. Halo, Nek. Hello Xiaoxue, kamu dan Lu Chen sudah diskusi, putuskan kapan datang? Semua orang hampir pada datang. Nenek, itu, Lu Chen malam ini ada urusan. Dia mungkin nggak bisa datang. Kak, kenapa nggak temenin kakak ipar? Gimana kalau dia ketemu cewek nakal malam hari? Dia dibawa kabur, kamu bisa tanggung jawab? Handong, sudah punya kakak ipar, lupa sama kakak, ya? Dulu aku nggak sadar kamu begini sama ayah kita. Ayah kita bisa dibandingin sama kakak ipar? Kamu. Xiaoxue kamu kelewatan. Lu Chen suamimu. Sebagai istri, kamu nggak boleh cuek, ngerti nggak? Nenek baik. Aku tahu. Di tepi jalan, keluar deh. Kamu sudah mengikuti aku sepanjang jalan. Kamu kesini untuk apa? Bukankah sudah kusuruh mengikuti Han Jiangsui? Keamanannya sudah sangat ketat. Aku tidak diperlukan. Dibandingkan dia yang seperti gunung es, aku lebih suka mengikuti kamu. Bang Lu, kamu tahu nggak, dulu masa-masa kita di Beimang itu indah banget. Kalau waktu itu kamu menikahi aku jadi istri, aku sekarang mungkin sudah bisa kasih kamu satu tim sepak bola. Kenapa banyak anak? Aku nggak mampu membesarkan mereka. Malam ini aku ada urusan. Kamu udah di sini, ikut aku. Oh, terserah kamu. Ayo pergi. Tolong, berhenti sebentar. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya masuk villa pribadiku. Namaku Lu Chen, suami Han Jiangsui. Hari ini aku kesini mau tanya sesuatu. Oh, jadi kamu, ternyata cuma si laki-laki simpanan Han Jiangsui, di Binhai ini? Belum pernah ada yang berani segila itu di depanku. Kamu yang pertama. Orang-orang, datang ke sini sekarang. Sepertinya kamu memang gak niat ngomong baik-baik ya. Kalau nanti kita harus berkelahi, jangan salahkan aku keras. Ajar dia. Hanya segini, berani melawan kami? Bos, mari kita bicara baik-baik. Bro, ini semua salah paham. Kalau aku berniat, Han Jiangsui sudah mati. Dan kau juga tidak akan jadi menantu keluarga Han. Kenapa tidak melakukannya? Aku tak perlu jadi menantu keluarga Han atau melihat Han Jiangsui. Tak perlu berurusan dengan wanita itu. Bro, jangan nekat. Presiden Han itu cantik, bijaksana, dan di usia muda sudah memiliki aset miliaran. Dia juga wanita tercantik di Binhai. Menikahi dia, kau tak akan rugi. Aku punya ide untukmu. Mertua saya tidak di Binhai. Manfaatkan momen ini untuk habisi Han Jiangsui agar bisa balas dendam. Dan saya dengar dari pengacara, kalau Han Jiangsui mati, saya setidaknya bisa dapat 200 miliar aset. Nanti saya bagi setengah untuk kamu. Anda pasti sedang bercanda, kan? Menurut kamu? Bang, ayah angkat, apapun yang perlu saya lakukan, tinggal bilang saja. Tapi bercanda soal ini? Jangan dilakukan. Kalau awal kamu ngomong begitu lebih baik. Oh iya? Bantu saya cari tahu siapa dalang di balik penyerangan istri saya. Baik. 3 hari, saya akan menyelidiki semuanya. Itu baru benar.
Daun teh ini bagus, aku bawa ya. Ada. Bro Lu. Hati-hati ya. Kalian ini payah, jangan leha-leha, orangnya sudah pergi. Bos, sekarang gimana? Apalagi yang bisa kita lakukan? Orang itu hebat banget. Ditambah lagi ada pasukan Bei Mang mendukungnya. Kita nggak bisa cari masalah dengannya. Pembunuhan terhadap Han Jiangsui itu jelas ada yang menjebakku. Masalah ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu akhirnya pulang juga. Kenapa nggak nyalain lampu? Lampunya rusak. Aku kan nggak bisa perbaiki. Lepasin. Nggak mau. Aku takut. Kamu? Baiklah, aku ambilkan bohlam. Aku juga mau pergi. Gantilah. Kamu gantiin aku. Kenapa aku harus gantiin? Kalau aku kesetrum gimana? Aku nggak takut kesetrum. Cepat ganti. Ayo cepat, aku pegangin kamu. Jangan lihat terus, pegang yang benar. Iya, aku tahu. Sudah tidur? Hampir. Kamu bisa nggak naik keranjang untuk tidur? Apa maksudmu? Nggak nyangka Cok ini ternyata takut petir. Tunggu dulu. Kamu berniat ambil kesempatan kan? Lalu sambil lalu tendang aku turun dari ranjang? Aku sekarang cuma pengen ada seseorang di sini. Peluk aku. Kamu yakin nggak perlu ke rumah sakit? Aku. Nggak nyangka dia yang kelihatannya santai, nggak takut apapun, ternyata takut sama petir. Sebenarnya, waktu dia diam, dia lumayan imut juga, ya. Panas banget, penuh keringat. Kamu suruh aku naik ke tempat tidur? Kamu ngomong apa? Aku, Lu Chen, seorang pria sejati, mana mungkin butuh perempuan buat nemenin tidur? Konyol banget. Kenapa kamu begitu suka menghina orang? Si Lu Cheng ini benar-benar budi yang tidak berbalas. Selimut ini hangat sekali. Lumayan, masih ada sedikit hati nurani. Aku sudah memberi kalian waktu 1 bulan. Semua salah Lu Cheng. Dia terus-menerus merusak rencana kita. Pekandang. Silakan. Mohon beri kami kesempatan lagi. Pesanan dari Bei Mang. Karena Nyonya Han memaksa aku menyerahkan posisi, Han Jiangsui tidak bisa jadi presiden. Dengan daftar ini,
Rapat dewan akan berhasil, Han Jiangsui harus menyerahkan posisinya. Keluarga Han harus kehilangan segalanya. Kalau tidak kalian semua akan mati. Baik. Malam ini ada reuni teman sekelas, aku tidak pulang makan malamnya. Oke, Oh iya? Bukankah perusahaan merencanakan lantai gedung? Suruh mereka jangan membangun terlalu tinggi, nanti menghalangi cahaya rumahku, nilai rumahku turun. oke. Semua ikut maumu. Han Jiangsui. Kok hari ini beda ya? Melihat kamu tadi malam begitu kasihan, aku malas debat sama kamu. Kamu bilang apa? Nggak ada apa-apa. Semua orang kenal dulu, biar malam ketemu di jalan gak salah. Benar-benar sudah lama nggak ketemu. Bang Lu, Kamu ngapain? Ini melanggar privasi aku. Aku istri kamu. Lihat sebentar kenapa? Apa yang dilihat? Reuni teman sekolah. Cowok ganteng dulu, mereka maksa aku datang. Tidak bisa. Bro Lu. Ada apa? Ini tentang Liang Daisan atau Wei Zhengde si rubah tua? Datang cari masalah? ini soal Pak Li. Sebentar lagi dia ingin kamu ikut rapat dewan direksi. Baiklah. Tamu ini datang tidak dengan niat baik. Kelihatannya menyasar ke saya, tapi ada yang ingin memanfaatkan situasi ini. Untuk menyerangmu. Di perusahaan, banyak orang yang gak suka kamu. Benar-benar sekumpulan orang jahat. Aku pergi duluan, persiapkan diri. Oke. Aku ingin lihat, mereka mau ngelakuin apa. Di ruang rapat, mana Han Direktur dan Lu Chen? Jangan t'accuse Dan Sambuni, ya? Kelihatannya suaminya Han Direktur itu pengecut. Jadi, kita nggak perlu nunggu dia lagi, kan? Mari kita mulai. Han Direktur, sejak kamu tunjuk Lu Chen jadi kepala chef departemen catering, pengeluarannya jadi membengkak parah. Ini jauh melewati batas anggaran yang diberikan oleh grup. Ini adalah kelalaian dalam pekerjaanmu. Saya mengajukan usul. Memecat Han Jiangsui dari jabatan presiden grup. Apa yang kamu katakan? Saya tidak setuju. Kantin departemen makanan mendapat banyak pujian, dan pendapatan memuaskan. Semua berkat Tuan Lu. Semua tetap memakai uang perusahaan. Bagian keuangan mencatat pengeluaran yang 10 kali lipat dari kuartal sebelumnya. Setuju memecat Lu Chen dari jabatan kepala koki. Kita tidak bisa membiarkannya bertindak sembarangan. Pendapatan kita meningkat lebih dari 10 kali lipat. Menurutku, ini cuma trik kalian untuk mengelabui dewan direksi. Pak Han. Kamu mau mengorbankan perusahaan kita untuk pria ini? Aku setuju mencopot Han Jiangsui dari posisi presiden. Aku juga setuju. Aku tidak setuju. Jangan harap bisa mencopot Jiangsui. Alasan itu tidak cukup kuat. Jiangsui tetap layak di posisi presiden. Kenapa buru-buru? Lia ini dulu, baru en bil qu'es impudent. Ini adalah kontrak pembelian militer Bei Mang. Kontrak pembelian militer bei Mang ada aturannya. Siapapun yang punya kontraknya. Dia memegang kekuasaan di grup ini. Kontrak Bei Mang ini, dari mana kamu mendapatkannya? Baru-baru ini, Bei Mang sedang mengadakan acara peringatan untuk Jenderal Lu di tepi pantai, butuh banyak bahan kebutuhan. Kebetulan saya punya koneksi dengan orang-orang Bei Mang. Jadi, di grup Junsheng, hanya saya yang punya kemampuan untuk menandatangani kontrak ini. Perlu d'un gars. Ini baru permulaan. Selama kita membangun hubungan dengan militer Bei Mang, saham perusahaan kita akan terus naik. Bahkan bisa naik beberapa kali lipat. Ini Benar-benar kontrak dari militer Bei Mang. semua. Apakah kalian berharap grup Junsheng kita semakin maju? Atau biarkan Han Jiangsui terus menjadi presiden grup? Direktur Liang. Benar, kesempatan untuk Junsheng Jika kita mange Alain Hubengan dans Gambement, Sam kita. akan naik beberapa kali lipat. Posisi presiden harus diberikan kepada Direktur Liang.
Dulu setengah dari kejayaan Junsheng dibangun oleh Pak Liang. Posisi ini diberikan kepada Pak Liang. Itu sudah yang paling tepat. Sekarang, dukung Pak Liang menjadi ketua direksi perusahaan. Angkat tangan. Camus. Kalian. Aku. Lu Chen hubungan baik dengan Long Xiaoshuai. Mungkin saja dia bisa menyelesaikan masalah kali ini. Liang Daisan, dari mana aku tahu kontra-kontra ini asalnya? Lu Chen. Kamu seorang juru masak pensiunan dari Bei Mang. Kamu tidak pantas tahu ini. Saya tidak pantas. Liang Daisan, percaya atau tidak, dengan satu telepon saja, pesanan ini akan jadi milikku. Lu Chen. Kamu pikir Bei Mang itu milik keluargamu? Halo, Long Fei. Halo, Long Fei. Lu Ge. Ada yang perlu saya bantu? Tolong periksa, apakah baru-baru ini Bei Mang ada pesanan bekerja sama dengan Junsheng? Saya cek dulu. Memang benar ada. Pesanan keluargamu diberikan ke orang luar. Segera pindahkan pesanan itu atas nama Han Jiangsui. Baik, saya akan urus sekarang. Kau benar-benar berpikir bisa telepon ke Long Fei, sang panglima muda Bei Mang? Kalau kontrak dipindahkan ke Han Jiangsui, aku akan mengganti nama keluargaku jadi namamu. Aku tidak butuh anak sepertimu. Camus. Coba saja keras kepala terus. Sebentar lagi kita lihat, mulutmu masih bisa keras enggak? Hari ini, kita akan buat Han Jiangsui turun dari posisi itu. 3, 1. Halo, ada apa? Apa? Bei Han sudah pasti mau kontrak itu diberikan ke Han Jiangsui. Bucania dulu bukan begitu perjanjiannya? Mana mungkin begitu? Kenapa kontraknya malah diberikan ke Han Jiangsui? Lu Chen benar-benar berhasil. Tidak mungkin, ini pasti tidak benar. Lu. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Aku tidak akan diam saja. Liang Daisan. Sudah sampai seperti ini, apalagi yang mau kamu katakan? Cabut jabatan Liang Daisan sebagai wakil presiden grup Junsheng, gantikan dengan Lu Chen. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Saya setuju. Saya juga setuju. Semuanya, kalian semua tidak berguna. Saya juga setuju. Kalian. Rapat selesai. Perji. Hei Lu, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kamu bilang, aku sudah bantu kamu banyak, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Mau aku berterima kasih gimana? Ceraikan nyonya tua itu. Jangan-jangan kamu pikir, kamu mau pura-pura jadi sungguhan? Lu Chen, kalau kamu mau cerai sama aku, temui bibiku dulu, kan? Dia nunggu kamu 2 hari, tante kecil hampir pulang. Han Jiangsui, kita cuma kawin kontrak, bukan kawin beneran. Ngapain aku harus ketemu keluargamu? Sampai di sini soal ini. Tunggu sampai aku selesai urusan, nanti kita bicarakan lagi. Han Shixiao, dalam 5 menit cari tahu di mana Lu Chen ikut pesta malam ini. Dan kalau kamu berani kasih tahu dia, kamu tamat. Lu Chen, jangan salahkan aku, ini perintah nenek yang suruh aku ikuti kamu. Semua? Lama nggak ketemu di ruang karaoke ya? Lu Chen, 10 tahun gak ketemu, kangen gak? Adik Chen, Kakak kangen waktu kamu di kelas pijitin aku. 10 tahun berlalu, Kak Lu Chen masih. diminati cewek-cewek. Ayo makan. sebenarnya aku juga kangen kalian semua. Begitu Lu Chen datang, cewek-cewek langsung mendekat. Hishao, waktu sekolah Lu Chen sudah merebut perhatianmu.
Sekarang kerja, dia ingin mengalahkanmu. Hishao, dia koki, mana bisa dibandingkan denganmu? YK. Lu Chen. Aku sarankan jaga jarak dengan Xiao Lu. Kamu koki, sedangkan Xiao Lu sekretaris grup multinasional. Hati-hati, jangan merusak reputasinya. Ternyata kamu, bertahun-tahun tak bertemu, Hi Xiaohua. Kamu masih sama sombongnya. Kamu. Lukman. Kamu masih seperti dulu. Miskin, hanya punya mulut untuk ngomong saja. Kamu percaya nggak? Satu kata dari saya bisa buat kamu keluar dari grup Junsheng? Kamu, Lukman, kamu koki, apa hak meragukan Heru? Siapa di sini nggak lebih sukses dari kamu? Koki sepertimu nggak pantas di reunian. Lukman. Saya kasih kamu dua pilihan. Pergi dari acara ini dengan baik-baik, atau tunggu saja sampai dipecat dari Junsheng. Kita ini kan teman sekelas, kenapa kamu harus begitu kejam sama Lu Chen? Xiao Lu. Kenapa menyalahkan aku bersikap ke Lu Chen? Lihat dia, bajunya gak lebih dari 200.000. Dia pantas buat kamu? Hi Xiaohua, kita lama gak kumpul. Apa Lu Chen pernah ganggu kamu? Kenapa harus terus Didi, Lu Chen seperti itu. Apa salahnya Hishao bilang dua kata? Dia cuma koki, sedangkan Hishao kita. Pueris keluarga He. Bahkan Direktur Han dari Junsheng menghargai dia. Salah satu CEO tercantik di Binhai. Hishao ternyata sehebat ini. Saya cuma omong besar, nggak nyangka mereka beneran percaya. Nggak ada cara lain. Ini karena saya hebat, nggak perlu Han Zong buat memecat dia. Paman saya, Wei Zhengde. Dia manajer departemen restoran di Junsheng. Dengerin tuh, Lu Chen, sekarang sujudlah di depan Tuan He. Mungkin saja kamu masih diizinkan bersih-bersih toilet di Junsheng. Lu Chen, Marie Perji, jangan pedulikan mereka. gak apa-apa. Sombong banget. Jangan bilang pamanmu, bahkan Han Jiangsui sendiri di sini juga nggak berani bilang mau usir saya dari Junsheng. Lu Chen, udah cukup. Han Zong itu bukan orang yang bisa kita lawan. Luchen, kamu koki. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain omong kosong? Baik. Lu Chen, kamu cari mati. Aku telepon pamanku suruh dia pecat kamu. Telepon aja, telepon. Habis kamu benar-benar tamat sekarang. Lu Chen, kamu tahu Hi Xiaohua itu Kenapa kamu sengaja cari masalah dengannya? Sekarang aku nggak bisa. Paman. Xiao He, apa urusan cari aku? Paman, grup kalian kedatangan koki bernama Lu Chen, bukan? Kenapa? Paman, bisa nggak bantu aku pecat dia? Koki ini? Dia berani cari masalah denganku. Aku bukan karyawan Junsheng lagi, jadi nggak bisa bantu kamu. Kalau ketemu Lu Chen, jangan cari masalah. Hindari dia sejauh mungkin. Aku tutup. Hello, Paman. Halo. Ada apa? Paman sudah memutuskan memecat. Aku dipecat? Kenapa Paman dipecat Junsheng? Ada apa dengan Hishao? Apakah Lu Chen Koki sudah dipecat Junsheng? Salah. Seharusnya mereka memanggilnya Lu si pembersih sekarang. Lu Chen, bisakah Tuan Mudahi meninggalkanmu? Seharusnya kau bersyukur atas pekerjaan ini. Seseorang sepertimu, dari lapisan bawah, tidak punya peluang melawan Tuan Mudahi. Kau beruntung, Lu Chen. Pamanku sedang mengurus hal lain saat ini. Tunggu sampai dia selesai. Mereka pasti akan memecatmu. Selain itu, Anda baru saja berbicara tidak sopan kepada Presiden Han. Hanya karena itu saja, Anda pasti akan dipecat oleh Junsheng. Siapa yang berani memecat suami saya? Siapa yang ingin memecat suami saya? Presiden Han dari grup Junsheng, apa yang dia lakukan di sini? Dia manggil siapa suami? Ayah. Kenapa ayah datang ke sini? Dasar anak nakal, kalau bukan Pahan kasih tahu, ayah benar-benar nggak tahu kamu udah bikin masalah apa. Mau ayah hajar kamu? Aku salah di mana, ayah? Sayang, aku datang. Sayang. Suami Presiden grup Junsheng ternyata adalah Lu Chen. Ternyata Lu Chen. Itu suaminya Han Zong. Bukankah Lu Chen hanya koki? Bagaimana dia suami Hanzong? Ayah. Wanita ini siapa? Dasar sombong. Kau bilang istriku sangat mengagumimu, tapi sekarang dia di depanmu, kau tak mengenalinya? Kau. Kamu adalah Han Zong? Tangkap keluarga He dan bawa pergi. Mulai sekarang, keluarga He dihapuskan dari Binhai. Lu Chen.
Aku salah, Anda yang bermurah hati, ampuni aku. Tolong lepaskan aku. Cepat mohon belas kasihan pada Han Zong. Keluarga kita nggak boleh ada masalah, Kak Chen. Aku cuma koki, aku nggak bisa putusin untuk bos Han. Cepat bawa dia pergi. Bosan. Kalau, kami ada urusan, jadi pamit dulu. Lu Chen, kalian ngobrol aja. Nenekku mau melahirkan anak kedua, aku pamit. Nenekmu mau melahirkan anak kedua? Suruh dia tunggu dulu lah. Kita kan belum ngobrol nostalgia. Lain kali datang ke rumahku, aku sendiri yang bakal jamu. Han Jiangsui, kamu mengikuti aku? Kenapa kamu bisa ngomong gitu? Aku lihat kamu dipersulit orang, jadi aku datang untuk bantu kamu. Omongan yang bagus. Kamu bawa ayahnya He Xiaohua ke sini. Apa aku bodoh? Kamu jelas menyelidiki aku. Segini heboh banget, apa aku nggak boleh punya privasi? Lu Chen. Kamu teriak lagi sama aku. Kamu? Sekarang aku nggak mau ribut sama kamu. Pulang nanti aku bakal urusin ini baik-baik sama kamu. Aku. Lu Chen, reuni kamu jadi berantakan karena aku. Tapi aku sudah bicara dengan pimpinan mereka. Sudah saling sapa, setelah mereka kembali pasti akan naik pangkat dan gaji. Han Jiangsui. Perilaku seperti itu merusak persahabatan murni dengan teman-teman. Mereka adalah sahabat dan keluarga terdekat, bukan orang seperti itu. Mereka tahu bakal naik pangkat dan gaji, langsung kegirangan sampai bicara ngawur. Sudah cukup ya, kalau terjadi lagi hal seperti ini, awas aku hajar kamu. Oke, tahu. Itu. Jamuan keluarga besok. Kamu datang nggak? Tentu aku datanglah. Kalau aku terus menunda, nanti aku bakal dimusuhi kamu dan keluargamu. Telepon itu, tolong angkat sebentar ya. Halo, Ini Lu Chen ya, di mana Xiao Shui? dia nyetir. Ada apa, nek kecil? Nggak ada apa-apa sih, saya cuma mau tanya, kapan kalian bisa pulang makan bareng saya? Kita rencana pulang besok. Besok pulang? Oke, saya suruh orang siap-siap, nenek sudah siapkan. Hadiah besar buat kalian, sudah Hadiah besar? Lu Chen, kenalin seseorang. Ini nih, tanteku, Dr. Besarian. Ini paman saya, direktur perusahaan publik. Sepupu saya baru menginjak usia 18, masih kelas 3 SMA, siswa Kakak ipar, akhirnya ketemu, beneran ganteng banget. Belajar rajin, nanti bisa kontribusi ke masyarakat. Kakak ipar, kamu akhirnya datang. kakak. Kamu ini gimana sih? Masa iya biarin kakak ipar bawa barang? Ambil ini. Kakak ipar, nenek udah nunggu kamu lama. Kita masuk yuk, ayo. Luckman. Nenek kecil. Lu Chengku, nenek sangat rindu padamu. Cepat, minum teh dulu. Ini dah hongpao khusus nenek siapkan untukmu. Coba rasakan. Ayo, cepat coba. Wah, nenek kecil, teh ini. Enak. Saketidak. Iya, suka. Ambil semua saja. Kenapa tidak bilang dari awal? Kakak, Apakah kakak ipar biasanya seperti ini? Enggak, dia hari ini malah sedikit lebih santai. Paman kecil, ayo kita minum satu gelas. Lu Chen, kamu minum banyak begini tetap kuat. Sebagai paman, aku benar-benar salut. Ini baru permulaan. Nenek kecil. Dengar ya. Kalau dulu, aku bisa minum berdiri di atas. yang bener. Lu Chen, suasana sudah tepat. Kamu dan Xiao Sui, minum anggur bersilang. Gimana? Ide bagus. Anggur silau. Ayo, minum. Tunggu sebentar. Aku tunjukin satu aksi spesial nih.
Suasananya cocok. Gimana kalau cium sekali? Oak. Cium sekali. Jangan bercanda, jangan bercanda. Cium sekali. Kakak ipar, hati-hati. Lucien, Siosu, hati-hati di jalan. Baik. Pulanglah. Oak. Pelan-pelan ya, kakak ipar. Nenek sudah memindahkan semua saham kepada kamu. Sangat sayang sama kamu. Tapi, kamu sepertinya nggak mungkin cuma seorang prajurit koki, kan? Kamu, Kamu sebenarnya siapa? wanita ini diam-diam mengambil keuntungan dariku. Jalan saja. Kenapa kamu datang ke sini? Dan malam-malam begini, pakai kacamata hitam buat apa? Cepat lepaskan. Kenapa ini? Tadi jatuh sedikit. Lain kali hati-hati ya. Ada apa? Tang Sihai, aku beri informasi tentang dia. Dia tak berani cari masalah denganmu, jadi balas dendam padaku. Berani memukul orangku. Ayo, cari dia dan perhitungkan. Luckman. Mas Lukman, Anda datang. Silakan, silakan masuk. Jangan pura-pura baik begitu. Aku tanya kamu. Apa kamu yang memukul dia? Dia anjing keluarga Han. Aku dendam dengannya, jadi pukul dia. Kenapa? Memangnya dia bisa menggigitku? Lukman, kamu mau apa? Aku tidak peduli apapun masalah kalian, tapi ingat ini baik-baik. Dia adalah orangku. Kalian semua benar-benar tak berguna. Lu Chen si pembawa petaka itu mencariku. Aku kasih tahu, Liang Daishan, rencana kalian itu? Aku tidak ikut lagi. Bang Lu, si Tang Sihai itu nggak sembarangan. Sebelumnya waktu nyelidikin soal pembunuh bayaran, jejaknya berhenti di dia. Dia nggak lebih dari bidak catur. Dia pintar. Dia tahu apa yang harus dan gak boleh dilakukan. Hari ini aku kasih peringatan ke dia. Dia pasti berubah. Oh iya? Terus awasi dia. Punya firasat buruk. Siap, Bang Lu. Aku cuma pergi sebentar, tapi kamu malah ambil tempat tidurku. Berani banget, ya? Lu Chen, hati-hati. Kalau nggak bisa lawan, kabur. Hindari terluka atau dipermalukan. Biar aku yang bantu kamu urus itu. Hari ini aku kasih kamu tidur di tempat tidurku, tapi cuma sekali ini aja, ya? Aku enggak masalah kamu tidur di tempat tidurku tadi malam, tapi jangan ulangi lagi. Mulai sekarang kamu boleh tidur di lantai, ngerti? Ngerti. Oh iya. Tanteku akan ulang tahun. Aku mikir hadiah yang cocok buat dia. Gampang. Langsung ke sana, kasih surat cerai, dia pasti senang. Apa maksud? Aku kasih hadiah ke tanteku. Masih merasa terpojok? Dari mana asal emosi itu? Karena dia nggak suka aku? Apa maksudmu? Nggak ada, makan aja terus. Halo. Tante, kamu udah sampai di bandara, kan? Lama nggak ketemu, Tante Xiaoshan. Selamat datang kembali. Yo. Aku bantu kamu bawa koper. Bibi kecil, halo. Selamat datang di Binhai. Bibi kecil, Anda tidak perlu datang ke Binhai. Aku dan Lu Chen pasti akan kembali menemui Anda. Tidak perlu dikhawatirkan. Selama bisa bertemu Xiao Chen, kapan saja aku ada waktu. Ayo, kita pulang.
Bibi kecil. Saatnya makan. Xiaochen, keahlian masakmu makin meningkat. Tentu saja. Untuk merayakan ulang tahunmu, aku berusaha keras. Cepat coba. Baik. Enak nggak? Aku kasih tahu ya, ini biasanya orang lain nggak bisa bikin. Xiaochen, jujur sama aku. Akhir-akhir ini, gimana hubunganmu sama Sue? Lumayan. Awal nikah, aku pikir dia seperti dibicarakan orang. Perempuan dingin dan gak punya perasaan. Tapi setelah kenal lama, aku sadar dia perempuan hormat pada orang tua, lembut, dan manis. Dan baik hati. Sini sebentar. Saya pergi sebentar. Tante, selamat ulang tahun. Saya ke toilet sebentar. Jangan makan lagi. Kenapa saya merasa tante kelihatan sedih? Padahal, akting kita sudah manis banget. Harusnya dia malah senang ya. Tante mau pergi jauh, gak tahu kapan bisa balik. Kalau nanti kamu sibuk dan gak sempat. Saya dan Xiao Sue menjenguk. Sian, kita sudah dewasa ya. Saya senang kamu pulang selamat. Itu sudah cukup. Xiaochen Pamela, kalau saya nggak di sisinya, dia ngandelin kamu untuk jaga dia. Bibi, tenang. Serahkan dia padaku. Aku pasti akan menjaga dia, tidak akan membiarkan dia terluka. Xiaochen Xiaoshue garis baik. Kamu harus memperlakukannya baik. Baiklah, Bibi. Aku datang untuk melihatmu dan menyampaikan informasi penting. Ada yang ingin membuat masalah di upacara peringatan Jenderal Lu. Bagaimana tahu, Bibi? Kamu meremehkan aku. Untuk bertahan di ibu kota, aku butuh kekuatan. Namun, lawan juga tidak lemah. Serangan terhadap Xiao Sue mungkin berhubungan dengan orang itu. Orang dendam terhadap Jenderal Lu. Aku tahu kalian akan menghadiri upacara peringatan. Hati-hati, terutama kamu, Xiao Chen. Aku tahu, Bibi. Masih perlu diragukan kekuatanku? Tenang, waktunya hampir tiba. Aku harus pergi. Xiao Shui. Ke sini. Cepat-cepat punya anak, ya. Aku pergi dulu. Han Jiangsui, apa tadi bibimu bilang rahasia ke kamu? Tidak usah ikut campur. Sebenarnya bibi kamu orangnya baik kok. Aku bisa merasakannya. Dia lebih baik ke aku. Sikapnya jadi lebih baik. Bibi kecilmu orangnya. Tentu saja, dia itu bibiku. Dia benar-benar yang terbaik di dunia. Tapi, sebelum pergi, apa bisik-bisik yang dia bilang sama kamu? Apalagi sih yang bisa dibahas? Tentu saja nanya, kapan kita punya anak? Han Jiangsui, kita cuma nikah kontrak. Soal anak bukan urusan kita. Jadi kita nggak kepikiran soal itu. Bibi sudah nanya langsung ke aku. Nggak mungkin aku nggak jawab. Lagian, Bibi bilang, biar aku lebih menjaga kamu. Kenapa? Kamu nggak mau dengerin tante kecil? Kamu. Oke, aku nggak mau banyak omong lagi. Hari ini nggak sibuk, mau lihat tempat lain. Boleh juga. Kalau gitu silakan pergi. Kebetulan aku masih punya dokumen yang belum selesai. Tang Sihai, ngapain kesini? Bang Lu. Ada hal penting untuk dilaporkan. Hal apa? Aku tahu siapa dalang di balik ini. Siapa? Keluarga Jiang dari ibu kota. Itu terjadi pada sebuah pesta 10 tahun lalu. Seseorang dari pihak mereka melihat Han Jiangsui berniat buruk dan mencoba mendekatinya secara paksa. Kepala keluarga Han. Di depan 1000 orang, mematahkan kakinya dan menyuruhnya meninggalkan Binhai. Keluarga Han dan keluarga Jiang jadi bermusuhan. Jika bukan karena hubungan nenek Han dengan Bei Mang, keluarga Han
Mungkin sudah lama tidak ada lagi, tapi Jiang Qingshan, setelah tahu keluarga Han masih baik-baik saja, marah sampai masuk rumah sakit jiwa. Baru-baru ini dia keluar, waktunya pas dengan penyerangan terhadap Jadi begitu. Sepertinya mereka tidak akan berhenti dengan mudah. Aku tahu, teruskan. Iya. Halo, ada apa? Apa? Xiao Shui. Lama tidak bertemu. Xiao Sui, lama tidak bertemu. Jiang Qingshan. Kamu keluar dari rumah sakit jiwa. Betul, ini aku, Han Jiang Sui. 10 tahun, aku di rumah sakit jiwa. Aku memikirkanmu selama 10 tahun. Bagaimana aku bertahan selama ini? Aku tidak mau tahu, dan aku juga tidak tertarik pada segala hal tentangmu. Han Jiang Sui, dulu kalian mempermalukanku, membuatku masuk rumah sakit jiwa. Aku jadi bahan tertawaan semua keluarga besar. Kali ini aku keluar untuk memastikan keluargamu. Keluarga Han tidak akan Jiang Qingshan. Otakmu ada yang salah, ya? Jelas waktu itu kamu yang ngejar aku. Aku sudah bilang dari awal, aku tidak suka kamu. Han Jiang Shui. Jika aku tak bisa mendapatkan hatimu, aku akan mengincar bisnis keluarga Han. Hanya itu yang bisa menghilangkan dendam di hatiku. Jangan mendekat lagi, suamiku akan segera datang ke sini. Jangan melawan, Han Jiang Sui. Aku tahu keluarga Han kalian, termasuk suami cerobohmu, sedang menyelidiki aku untuk menghancurkan keluarga Han. Aku sudah merencanakan banyak hal, tapi siapa sangka, pembunuh bayaran itu terlalu payah. Mereka bahkan tidak berhasil membunuhmu. Tapi begitu aku bertemu denganmu, aku berubah pikiran. Han Jiang Sui cerai dengan Lu Chen, lalu menikah denganku. Aku akan melepaskan keluargamu. Jiang Qingshan. Lupakan mimpimu itu. Seseorang, cepat datang. Kalau kamu menolak jalan baik-baik, maka hari ini aku akan bawa kamu pergi. Serang. Kamu siapa? Kamu atas perintah Lu Chen? Dia menyuruh aku lindungi kamu. Han Jiang Sui, ternyata ada yang melindungi kamu. Hari ini kamu beruntung. Kita pasti akan bertemu lagi. Kenapa masih berbaring? Ayo pergi. Suamiku, aku takut. Jangan takut, aku sudah datang. Karena Jiang Suemiu baik-baik saja, aku pamit dulu. Terima kasih. Sama-sama. Long Fei, siaga tingkat 1. Selanjutnya, ada keributan di acara peringatan? Apa? Ada hal seperti itu? Aku akan mengaturnya. Kamu pergi ke Beijing. Selidiki keluarga Jiang. Aku mau semua data tentang mereka. Baik. Aku sudah menyuruh orang bersiap. Tidak akan kubiarkan siapapun menyakitimu. Aku percaya padamu. Lu Chen, Jiang Qingshan merencanakan banyak hal untuk menghancurkan keluarga Han. Aku khawatir mereka akan menyerangmu. Orang yang bisa melukai aku, Lu Chen, belum lahir. Keluarga Jiang, kalau kalian memang cari mati, maka aku akan mengurus kalian di acara peringatan itu. Lu Chen. Kenapa? Takut? Tidak apa-apa, meski Bei Mang tidak melindungimu. Aku akan selalu melindungimu. Aku orang Bei Mang. Gak perlu dilindungi. Tapi aku ingin lihat keluarga Jiang. Bisa bikin ulah apa di acara peringatan. Hari ini acara peringatan Jenderal Lu, kamu harus berpakaian lebih sopan. Gak masalah sih. Waktu di Bei Mang, aku dekat dengan Lu Xiangyang. Dia bukan orang yang peduli soal ini. Sudahlah. Ini kan upacara peringatan, lebih baik kamu serius sedikit. Memang bagus, ya. Ada apa?
Kakak ipar, kalian berangkat belum? Jalan macet, aku nggak bisa lewat. Belum. Aku pilih pakaian buat kakak iparmu. Oh iya. Handong, kamu tahu nggak, semua tiket yang kamu terima itu hangus, nggak bisa dipakai lagi. Kok bisa begitu? Kak, jangan nakutin aku dong. Kakak ipar, ini benar? Benar. Aku cek ulang. Siapa suruh kamu bikin kesal kakakmu? Kok bisa begini? Harus bantu aku. Sudah, tidak usah bicara lagi, aku tutup. Ayo kita pergi, pergi. Lokasi upacara peringatan. Penampilanku keren, kan? Aku pilih, keren. Sudah tidak ada lagi. Lu Chen, Han Jiangsui, kalian juga datang? Liang Daishan, kenapa kamu ada di sini? Gak nyangka Pak Liang juga bisa datang ke sini. Artinya, kamu punya sedikit koneksi. Lu Chen, jangan ngomong sarkas gitu di sini. Gue kasih tahu kalian, gue udah kenalan sama orang besar. Di mata orang besar itu, keluarga Han kalian gak ada apa-apanya. Liang Daishan, gue gak nyangka kamu begini, makan di sini tapi belah sana. Gue putuskan ngeluarin kamu dari jabatan wakil direktur. Gak masalah. Kamu pikir keluarga Han istimewa? Burung bagus pasti cari pohon bagus. Keluarga Han. Gak bisa kasih apa yang gue mau, jadi gue harus cari di tempat lain. Ini koki dari Junsheng, kalian kesini kenapa? Ini acara peringatan? Xiao Liang, kamu terlalu ikut campur deh. Orang-orang gue. Kamu tidak punya hak mengatur. Orang-orangmu. Kalian yang tidak punya tiket, cepat kembali kerja sana. Jangan bikin malu. Liang, kamu bukan wakil direktur perusahaan lagi. Kenapa berteriak? Selain itu, siapa bilang kami tidak punya tiket? Tidak mungkin. Orang kelas bawah kenapa punya tiket? Aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan tiket itu dengan Itu apa maksudnya? Artinya kamu sial saja. baik-baik saja. Kalian benar-benar beruntung hari ini. Aku kasih tahu ya, di depan toko besar di belakangku. Kalian semua. Bukan apa-apa. Xiao Liang, sebagai mantan rekan perang Jenderal Lu, aku berhak mengusirmu dari sini. Orang-orang, kemari. Lu Chen, tunggu saja. Tokoh besar itu tidak akan melepaskanmu. Kita lihat saja nanti. Banguin. Lu Chen, kenapa kamu ada di sini? Sebelum upacara dimulai, pergi ke dapur belakang untuk membantu. Kalau ada yang bertanya, katakan kalian dari pihakku. Ja. Chef besar Tuan Lu bahkan di acara peringatan ini tetap ingat tugas utamanya. Shen Yun, bukannya aku ingat tiket Mas Shen itu. Udah nggak berlaku? Jangan-jangan kamu masuk pakai tiket palsu ya? Lu Chen. Jaga by Karamu. Memang tiketku udah nggak berlaku. Tapi keluarga Shen udah minta beberapa tiket lewat hubungan di Bukankah itu Dou Xiandong? Kenapa, kamu kenal? Dou Xiandong itu sepupuku, pahlawan perang legendaris di Huaguo yang sudah pensiun. Dai Ibu Kota, Pengawal Kelu Aga Jiang. Tiket ini diperoleh dengan bantuan Keluarga Jiang. Betul. keluarga Jiang di ibu kota. Meskipun aku tidak tahu dari mana kalian dapat tiket, tapi di depannya, apapun itu, Bukan-la Mazala Bezar. Jiang Shui, Janji Padamu. Nantinya, jika menghadapi kesulitan, jangan ragu mencariku. Aku bilang ke sepupuku, dia bisa membantumu menyelesaikannya. Baiklah, aku punya ratusan tetangga yang ingin datang ke acara ini. Sepupumu hebat, ratusan tiket gampang untuk dia. Mana mungkin, itu kan ratusan tiket. Lihat kamu tuh. sombong banget, sekarang nggak tahu harus gimana. Kamu. Siapa kamu? Berani-beraninya ganggu adikku, ya? Siapa yang berani ganggu adikku, ya? Jiang Qingshon. Kok dia ada di sini? Tuan muda, rencananya sudah diatur. Bagus. Aku akan membuat keluarga Han merasakan penderitaanku. Lu Chen. Jiang Qingshan yang menculikku dulu.
Tenang saja, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa melukaimu. Sepupuku sudah datang. Kalau aku tidak bisa menyelesaikan kalian, sepupuku akan turun tangan. Bang Yu, ada utusan. Siapa kamu, Bang Dou? Sudah lupa aku? Aku Shen Yun. Beberapa hari lalu, kamu bantu aku dapatkan tiket. Aku ingat sekarang. Keluarga Shen habiskan miliaran untuk beli tiket itu. Ada apa? Belakangan di Binhai, aku menghadapi masalah. Keluarga Han sering menggangguku. Bisakah kamu mempertimbangkan bahwa keluarga Shen memberikan upeti miliaran setiap tahun kepada keluarga Jiang agar Tuan Muda Jiang membantu saya? Membantu saya membalas dendam ini? Kamu ini siapa? Beraninya ingin Tuan Muda Jiang membantumu? Kamu. Kenapa kamu bisa memukul orang? Keluarga Shen kami ini telah bersahabat turun-temurun dengan kalian. Lalu kenapa? Di mata Tuan Muda Jiang, Binhai termasuk keluarga Shen. Bahkan Lu Xiangyang yang sudah mati, sama sekali tidak berarti apa-apa. Apa yang kamu katakan? Beraninya kamu secara terbuka menghina Dewa Perang Lu Xiangyang, cari mati. Dengan kemampuan segini, berani maju ke depan. Setelah saya pensiun bertahun-tahun, kekuatan Bei Mang Semakin melemah. Tampaknya orang-orang keluarga Jiang ini memang datang ke upacara peringatan hanya untuk memprovokasi Bei Mang, ya? Semua hadirin. Saya tahu kalian datang ke sini untuk mengenang Lu Xiangyang. Ingin memberitahu kalian semua. Kalian semua telah dibohongi. Di dalam peti ini sama sekali tidak ada jasad Lu Xiangyang. Menurut informasi keluarga Jiang kami, Lu Xiangyang sebenarnya belum mati. Jenderal Lu belum mati? Tidak mungkin. Bukankah di televisi dibilang dia meninggal? Apa yang terjadi? Kamu bilang Jenderal Lu belum mati. Apa buktinya? Mana buktinya? Atas. Buka peti mati. Kakak Ipa. Tonton acara seru. Tuan Jiang, isinya kosong. Apa? Peti mati Jenderal Lu ternyata kosong. Semua sudah melihatnya, kan? Di dalam peti ini tidak ada jenazah Lu Xiangyang, membuktikan Lu Xiangyang belum mati. Jadi, arti acara peringatan? Bei Mang harus memberikan penjelasan kepada kita. Xiao Dodo, kamu tidak mau lihat lebih jelas apa yang ada di dalam? Ini. Bagaimana mungkin? Lalu kenapa? Lalu kenapa? Bukankah ini lebih membuktikan bahwa Lu Xiangyang sebenarnya belum meninggal? Coba kalian tebak. Kenapa begitu banyak kota tidak dipilih, malah memilih Binhai untuk mengadakan acara bela sungkawa? Karena Lu Xiangyang terakhir menghilang di Binhai. Dan Bei Mang menggunakan alasan itu untuk mencari Lu Xiangyang. Sedangkan aku akan menggunakan nama acara bela sungkawa. Secara resmi menyatakan perang pada Bei Mang dan keluarga Han untuk membalaskan dendamku. Kamu balas dendam besar-besaran, itu menampar wajah Bei Mang? Apa kamu tidak takut dengan pembalasan Bei Mang? Keluarga Jiangku adalah satu dari 4 keluarga besar, kekuatan dan kekayaan kami tak terbatas. Sedangkan Bei Mang hanya memiliki nama yang lebih dikenal saja. Dibandingkan dengan keluarga Jiangku, mereka tidak ada apa-apanya. Han Jiangsui, ayo berdiri dengan berani. Kamu mau bersembunyi sampai kapan? Jiang Qingshan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Han Jiangsui, pengginin keluarga Han padaku akan kubalas 100 kali lipat. Pikirkan, kalau bukan karena kamu terus mengejar, bagaimana aku menjadi cacat? Lalu kenapa, Han Jiangsui, kamu membuatku tinggal di rumah sakit jiwa selama 10 tahun? Aku selalu ingat itu, dan hari ini, jika kamu setuju menjadi wanitaku, aku bisa melupakan semuanya. Tapi kalau tidak, keluarga Han akan menghadapi masalah besar. Dasar pincang sialan. Tidak tahu malu. Tunggu, kamu siapa? Aku suaminya Han Jiangsui. Oh, jadi kamu tukang masak dari Bei Mang, kan? Jika kamu sekarang berlutut dan memberikan 3 kali hormat, mungkin nanti aku bisa membiarkanmu pergi. Berlutut, sujud 3 kali dengan suara keras, maka aku masih bisa menyisakan jasad utuh untukmu. Kalau kamu mencari mati, aku akan mengabulkannya. Aku punya bukti kejahatan keluarga Han dan Lu Chen di sini. Aku punya bukti kejahatan keluarga Han dan Lu Chen di sini.
Kak, Dia mau apa? Liang Daishan, Junsheng selalu memperlakukanmu baik. Kenapa kamu melakukan ini? Han Jiangsui, kamu sama sekali nggak tahu apa yang aku inginkan. Seluruh kerajaan grup Junsheng ini aku yang bangun. Keluargaan? Kalian cuma memberiku posisi presiden untuk mempersiapkan jalan buatmu. Kalian mengkhianatiku, memaksaku mundur dari posisi presiden. Mana mungkin aku diam saja? Tuan Jiang, ini bukti kejahatan dari Junsheng. Saya serahkan kepada Anda sebagai tanda kesetiaan. Tolong terima saya. Baik, saya setuju. Mulai sekarang, kamu adalah orang saya. Terima kasih, Tuan Jiang. Liang Daishan, kamu sudah siap jadi anjing keluarga Jiang sejak lama. Proyek yang kamu tangani. Jadi anjing, memangnya kenapa? Saya rela jadi anjing Tuan Jiang. Banyak orang mau tapi tidak bisa. Bayingan. Handong, kamu tidak apa-apa? Dasar pincang, berani pukul orangku di depan mataku. Mau mati ya? Kamu bisa berkelahi, lalu kenapa? Semua orang di sini sudah melihat bukti kejahatanmu. Aku yakin, mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang mau bekerja sama dengan keluarga Han kalian. Han Jiangsui, aku tahu kamu wanita yang cerdas. Kamu pasti sadar hal ini. Hanya aku yang bisa melindungimu. Selama kamu nurut jadi wanitaku, aku akan membantumu. Dasar pincang sialan. Menyuap Liang Daishan menjebak keluarga Han. Kamu kira semua orang gak tahu? Siapa bilang? Aku tidak mengatakan begitu, kok. Mereka sendiri yang merasa bersalah dan datang mencariku. Jadi kalian bilang aku menyuap Liang Daishan supaya dia memfitnah keluarga Han, ya? Bicara, dong. Lu Chen. Lihat, kan? Inilah kekuatan dan reputasi keluarga Jiang. Apapun yang aku katakan, mereka percaya begitu saja. Lu Chen, sudah kuberi kesempatan, tapi kamu masih muncul bikin masalah. Ini urusan aku dan keluarga Han. Aku ulangi lagi. Selama kamu Berlutut, minta maaf, aku bisa mengampuni kesalahanmu. Aku tetap bilang, berlutut di depanku, beri semua orang di sini 3 kali sujud sampai berdentum. Aku akan biarkan mayatmu utuh. Jangan pikirkan kalau kamu adalah juru masak pensiunan dari Beimang, aku tidak berani menyentuhmu. Tapi sebelumnya, salah satu dewa perang Beimang itu paling-paling cuma pantas menjadi pengawal pribadiku, apalagi kamu, hanya seorang juru masak pensiunan. Bunuh kamu, apa aku butuh alasan? dasar pincang, jangan anggap koneksi sedikit itu hebat. Kakak iparku wakil Panglima Muda Beimang. Saudaranya Long Fei. Tunggu dia datang, kamu tamat. Kamu maksud Jia? Seorang juru masak pensiunan dan wakil Panglima Muda Beimang, saudara Long Fei? Sepertinya hari ini aku harus benar-benar mengajarmu pelajaran, kalau tidak, kalian tidak akan tahu seberapa tinggi langit ini. Orang-orang. Aku ingin Lu Chen berlutut dan meminta maaf padaku. Siapa yang berani bergerak? Berhenti. Bro Lu, maaf aku terlambat, jalanan macet tadi. Bocah sial, kau terlambat, mau pura-pura? Aku tidak berani begitu, bro. Hari ini jalanan ibu kota macet, jadi aku pakai helikopter supaya cepat sampai. Baru bisa tiba di sini. Lebih baik memang begitu. Gimana urusan yang disuruh urus? Bukti kunci sedang dikirim, segera sampai. Baik. Long Fei, pangeran muda Beimang, nggak nyangka ya, kamu benar-benar bersaudara sama Lu Chen si juru masak itu. Benar-benar sia-sia mata kamu tuh. Jiang Qingshan, aku berteman sama siapa, kenapa peduli, berani perang dengan Beimang di upacara peringatan. Aku sudah tahu semua, dan kamu. Dou Xiandong, prajurit pengkhianat Beimang, berani muncul di sini. Perzikan nama Beimang. Long Fei, lama nggak ketemu, kamu licik kayak Lu Xiangyang. Apa yang keluarga Jiang bisa kasih ke aku? Apa Beimang tak berikan padaku, kenapa aku harus mendukung kalian? Prajurit kabur adalah prajurit kabur. Alasan apa yang perlu? Kata-kata kalian kepada Jenderal Lu. Cukup untuk menebus dosa. Tangkap mereka. Aku mau lihat siapa yang berani. Lihat ini, apa ini menurut kalian? Lihat ini, apa ini? Perintah naga jiwa, bagaimana bisa ada di tanganmu? Selesai sudah. Muda Lieutenant Lonkali, ini dalam bahaya. Benar, perintah naga jiwa satu-satunya di Huaxia, di militer, memiliki otoritas tertinggi.
Tidak kusangka keluarga Jiang. Bahkan bisa mendapatkan perintah. Kalau Jenderal Lu ada di sini. Perintah jiwa naga tak sebanding dengannya. Sayangnya, Jenderal Lu masih belum diketahui keberadaannya. Lu Chen, apa itu perintah jiwa naga? Perintah jiwa naga adalah tanda jenderal besar. Pemegang tanda ini memiliki wewenang memimpin ribuan pasukan. Lihat baik-baik, ini adalah perintah jiwa naga. Berani melawan perintah militer? Cepat turun sekarang juga. Jiang Qingsan, lencana usang saja berani sombong di depanku? Kamu benar-benar bisa bertindak sesuka hati tanpa aturan? Ya, aku memang sesuka hati. Mau apa kalian? Lu Xiangyang tidak ada. Perkataanku adalah perintah militer tertinggi. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Hari ini, aku akan menginjak wajah kalian untuk menyelesaikan dendamku. Terlalu sombong. Kak, jangan halangi. Dia menghina Bei Mang dan Jenderal Lu. Aku akan bertarung Handong. Tenang dulu. Jiang Qingsan, apa kau pikir memegang token jiwa naga bisa menyelesaikan segalanya? Long Fei. Kenapa kau tertawa? Aku tertawa karena kau seperti orang bodoh. Sampai sekarang kau belum sadar kenapa aku percaya diri, karena Dewa Perang Bei Mang, Lu Xiangyang. Tepat di tempat kejadian. Apa? Lu Xiangyang ada di tempat kejadian? Itu nggak mungkin. Apa semua yang kita lakukan hari ini dilihat olehnya? Lu Xiangyang masih hidup. Dia ada di tempat kejadian. Akhirnya aku bisa ketemu idolaku. Idolaku. Aku dengar, Lu Chen, Lu Xiangyang, gak heran Long Fei jadi pengikutmu. Long Fei, Kamu bohong. kamu bohong? Lu Xiangyang nggak ada di sini. Kalau dia ada di sini, Mana mungkin tidak ada yang mengenalinya. Kamu pikir aku bohong? Kamu salah besar. Hari ini adalah hari kematian kalian. Di mana 9 jenderal perang dari Bei Mang? Kalian. Apa yang ingin kalian lakukan? Tidak mungkin. itu benar-benar tidak mungkin. 9 jenderal perang, bagaimana mungkin muncul di upacara peringatan? Kalian adalah... Kalian bersekongkol buat menipuku, kan? Apa kau idiot? Cuma dengan modal kamu, bisa buat 9 jenderal perang kerja sama buat nipu kamu satu orang? Lu Chen, beraninya kau bicara begitu padaku. Kalian, Bunuh dia untukku. Kurang ajar. Berani kurang hormat pada Dewa Perang Bei Mang. Hormat untuk Dewa Perang. Semua bangkitlah. Apa? Ternyata Dewa Perang Lu Xiangyang? Ini pasti nggak mungkin. Kabar burung bilang dia cuma koki yang bergantung pada wanita. Mana mungkin dia Lu Xiangyang? Aku menyelidikinya cermat. Dia koki pensiunan dari Bei Mang. Tidak mungkin dia Dewa Perang Bei Mang, Lu Xiangyang. Mana mungkin dia itu Lu Xiangyang? Ini bohong. Identitas kakakku bukan urusanmu untuk dikomentari sesuka hati. Kau pikir kamu layak? Lu Chen, akhirnya mau mengungkapkan jati diri asli. Dulu, atas permintaan Bibi, aku pura-pura mati, pensiun, dan menikah denganmu. Tapi di sini, aku adalah suamimu. Hal itu tak perlu diragukan. Bong, ini tidak nyata. Lu Xiangyang jarang muncul di publik. Tidak mungkin itu dia. Dewa Perang Lu Xiangyang. Berani sekali kau, Liang Daisan. Pengkhianatanmu pada nyonya utama cukup untuk membuatmu dihukum mati ribuan kali. Jiang Qingsan, Liang Daisan, kalian mengincar kekayaan keluarga Han, memaksa semua orang memutarbalikkan kebenaran. Hari ini, meskipun Jenderal Agung datang, dia takkan bisa melindungi kalian. Orang-orang, tangkap mereka. Lu Xiangyang, jangan terlalu senang. Data keluarga Han sudah kumasukkan ke komputer. Keluarga Han, tamat sudah. Apa kau pikir aku tak menyadari rencana kalian? Di sini ada semua bukti yang sebelumnya kukumpulkan tentang keluarga Jiang yang bersekongkol dengan luar negeri, mengkhianati negara. Aku lama mengetahui rencana licik kalian. Sekarang. Bukti sudah jelas, saya umumkan keputusan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ini tidak benar. Ini sama sekali tidak benar. Luk Xiangyang, Keluarga Jiang kami tidak akan melepaskanmu. Diam. Bei Mang mengungkap bukti kejahatan kalian ke dunia. Keluarga Jiang tamat. Dan kalian juga. Tidak akan melepaskan kalian. Bawa mereka pergi.
kakak ipar. Kamu benar-benar Jenderal Lu? Benar-benar asli. Kenapa? Kamu tidak mau mengakui aku sebagai kakak ipar? Mana mungkin. Aku punya kakak ipar seorang jenderal. Hal seperti ini dulu aku bahkan tidak berani membayangkan. Kakak ipar, aku mengakui satu kakak ipar, kamu idolaku. Lu Chen, tidak. Harusnya memanggilmu Lu Xiangyang. Aku sudah merasa kamu berbeda dari orang biasa. Ternyata identitas aslimu membuka mataku. Kenapa, Sue Bao? Aku mengganti nama. Kamu lupa, kan? Kita punya janji. Jangan lupa, kita menikah sesuai perjanjian. Kamu harus beritahu Nenek Han dan tanteku untuk cerai. Kerjakan saja masalah ini. Tidak peduli kamu itu Lu Chen atau Lu Xiangyang, aku belum setuju untuk bercerai denganmu. Kak, suami kakak itu pria satu-satunya di dunia, jangan sampai kamu melewatkannya. Tidak usah bilang, aku sudah tahu. Ayo pergi. Kita pulang ke rumah. Ayo. Kemarin kamu tidur di tempat tidur kebetulan, kenapa sekarang ketagihan? Suami, aku ini sudah jadi istrimu. Masa kamu masih suruh aku tidur di lantai? Dulu kan kita sudah sepakat, aku tidur di tempat tidur, kamu tidur di tikar. Kenapa? Mau berubah pikiran, ya? Aku berubah pikiran. Kamu mau apa sama? Kamu mau ngapain? Tolong jaga sikapmu. Sayang, aku ini sudah jadi istrimu. Masa nggak boleh tidur semalam di tempat tidur? Tentu saja nggak boleh. Dulu sudah sepakat aturan 3 pasal. Kamu juga sudah setuju. Tapi kalau aku tetap berubah pikiran, Kalau kamu begitu, aku panggil orang. teriaklah. Tidak ada keluarga Han yang akan menyelamatkanmu. Lebih baik kamu menyerah padaku. Kamu melanggar janji. Pelan-pelan, pelan-pelan. Semua salah kamu, pinggangku keseleo tadi malam. Karena kamu nggak kerja sama tadi malam. Bibi kecil. Kenapa kamu kesini? Tentu saja mau lihat apa Xiao Sui sudah mengandung anakmu atau belum. Bibi, untuk apa datang kemari? Dan rasanya, kamu dan nenek kecil itu akrab. Xiao Chen. Hormat pada Dewa Perang generasi pertama. Dewa Perang generasi pertama? Nenek kecil, ternyata kamu adalah Dewa Perang generasi pertama dari Beimang. Han Dewa Perang. Lu Chen. Kamu ternyata tidak terlalu bodoh. Aku tahu, semua ini jebakan yang kamu dan tanteku rancang. Kenapa? Nggak suka jebakan yang tante buat untukmu? Suka.